Halo hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi terkait dengan kematian salah satu artis Thailand yang lagi hype banget, bahkan menjadi kasus internasional karena banyak sekali kejanggalan di kematiannya guys, yang bernama Pitengmonida. Awal mula kejadian ini pada tanggal 24 Februari kemarin, di mana Pimo dinyatakan hilang tenggelam di Sungai Chao Phraya, Thailand, setelah dia menghabiskan waktu bersama kelima temannya. Yang pertama ada Kratik, dia ini sahabat sekaligus manajer pribadinya dia yang udah 20 tahun lebih bersama. Yang kedua ada Sen, yang ketiga ada Robert, pengemudi speedboat tersebut. Yang keempat ada Por, dia ini pemilik speedboatnya guys. Dan yang kelima bernama Job. Nah, mereka ini mengumumkan hilangnya Pimo jam 11 malam guys. Hal janggal pertama adalah ketika mereka tiba di daratan, itu banyak sekali wartawan dan juga tim penyelamat yang bertanya di manakah lokasi Pimo jatuh. Dan mereka itu menunjuk ke arah yang berbeda guys, sama sekali tidak menunjuk ke arah yang sama dan juga terlihat sangat panik. Dan anehnya, ketika polisi sampai ke TKP, mereka tuh buru-buru untuk pergi dari lokasi TKP dan menuju ke kediaman masing-masing. Dan polisi tidak bisa menghubungi mereka sama sekali guys. Dan parahnya guys, Kratik sebagai seseorang yang sangat dekat dengannya, bahkan udah berteman 20 tahun lebih sekaligus asisten pribadinya Pimo, itu sempat-sempatnya pulang buat mandi sama istirahat. Dan pulangnya memakai mobilnya Pimo. Jadi kalian bayangin aja di sini dia udah sus banget. Kalau kalian punya sahabat yang udah 20 tahun lebih, udah kayak saudara banget, dan itu hilang, itu apakah kalian bisa seenteng itu buat pulang buat tidur? Nah, coba komen di kolom komentar pendapat kalian. Lalu terkait dengan kronologi jatuhnya Pimo, itu menurut Sen, salah satu orang yang berada di boot, mengatakan bahwa Pimo itu ingin BAK guys, atau buang air kecil. Namun karena kamar mandi di dalam boot itu rusak, akhirnya dia memilih untuk BAK di belakang bootnya. Dan Pimo itu sempat memegangi kaki Sen untuk berpegangan. Namun entah kenapa tuh bisa jatuh ke dalam sungai, dan saat itu katanya Sen itu karena kondisinya gelap banget sungainya, jadi dia tuh kehilangan jejak tubuhnya Pimo saat tenggelam. Dan yang lainnya mengaku bahwa mereka nggak ngeh kalau Pimo tuh jatuh ke dalam sungai guys. Dari pernyataan mereka itu justru menambah kecurigaan publik di Thailand dan juga di internasional. Yang pertama mengenai ukuran boot yang terbilang kecil, jadi kayak impossible banget kalau mereka tuh nggak ngeh saat Pimo jatuh dalam sungai. Yang kedua, kalaupun Pimo jatuh dalam sungai, pasti Pimo sempat buat minta tolong. Dan suaranya pasti kan kedengeran sama teman-teman yang ada dalam boot. Kenapa mereka nggak menolong Pimo saat itu? Yang ketiga, ternyata faktanya dalam boot tersebut ada 12 jaket pelampung yang ditemukan. Kenapa mereka nggak melemparkan satu untuk Pimo menyelamatkan dirinya? Dan Pimo sendiri ini menurut ibunya Pimo adalah seorang perenang yang handal guys. Jadi kayak agak aneh misalnya Pimo nggak bisa menyelamatkan dirinya dia saat dia tuh jatuh dalam sungai tersebut. Di samping itu, saat kejadian Pimo ini memakai sebuah body suit guys ketika BAK tadi. Jadi hal ini udah aneh banget sampai sini. Terus menurut ibunya juga kayak impossible seorang Pimo memilih untuk BAK di luar kondisinya di belakang boot, padahal dia ini seorang artis di Thailand. So what do you think about this? Kalian bisa komen di kolom komentar. Setelah 2 hari menghilang, akhirnya pada tanggal 26 Februari 2022, jasad dari Pimo ditemukan mengambang di Sungai Chao Phraya. Dan dalam proses pencariannya, mantan suami dari Pimo yaitu Pitono ikut mencari keberadaan dari Pimo sendiri. Bahkan sang pacar juga diketahui ikut mencari keberadaan Pimo di Sungai Chao Phraya selama 2 hari berturut-turut sampai nggak tidur katanya guys. Dan juga mendoakan di atas kapal untuk ditemukannya Pimo guys. Saat ditemukan, kondisinya sangat mengenaskan sekali guys. Ada banyak sekali luka di tubuhnya, jadi nggak seperti korban tenggelam begitu aja. Tapi ada beberapa luka seperti luka robek di bagian kaki yang sangat dalam, yang kemungkinan itu terkena baling-baling di belakang boot. Lalu juga ada luka di lehernya, bekas cekikan seperti itu. Lalu wajahnya juga menghitam, matanya melotot dan juga lidah yang terjulur keluar guys. Jadi emang enggak seperti korban tenggelam, tapi lebih seperti korban yang disiksa sebelum tenggelam.
Mengenai hal ini ada banyak spekulasi di kalangan para netizen di sana guys. Ada yang menebak bahwa Pimo itu sempat berkelahi atau bertengkar dengan beberapa orang yang ada di atas boot tersebut. Karena beberapa dari mereka itu memiliki bekas sakaran dan juga lebam di lengan dan juga di beberapa bagian tubuh mereka saat kembali ke daratan guys. Hal yang mencurigakan lainnya adalah mengenai postingan Instagramnya Pimo yang berkurang saat ia dinyatakan hilang. Dan selanjutnya terkait dengan baling-baling speedboat yang ditemukan itu juga sangat mencurigakan karena baling-baling itu terlihat masih baru, kayak enggak mesin lama gitu loh guys, dan kayak sengaja dibuang untuk ditemukan sebagai barang bukti. Terus ada juga temuan bahwa speedboat yang digunakan mereka itu telah diganti dengan speedboat yang lainnya karena ada dua gambar yang berbeda. Yang pertama adalah yang mereka gunakan pertama kali itu menggunakan stereo system guys, sedangkan yang lainnya itu tidak menggunakan stereo system guys. Jadi kemungkinan mereka tuh udah mengganti speedboat mereka dengan yang lain gitu loh guys. Terus ada rumor yang menyebar di kalangan netizen di Thailand, katanya ada salah satu VVIP yang juga ikut dalam party di boot tersebut guys. Dan katanya seorang VVIP ini adalah seorang pejabat tinggi di pemerintahan Thailand guys. Dan Por, salah satu orang yang berada di speedboat tersebut, juga menyumbangkan uang senilai 3 juta baht atau sekitar 1,3 M ke kantor polisi yang bertanggung jawab pada kasus ini. Gila kan guys, emang benar-benar mengerikan banget kasus ini. Dan tak hanya terkait dengan orang penting di Thailand, nyatanya kasus ini juga terkait dengan harta gono gini atau harta warisan dari Pimo sendiri. Nah, Pimo itu mengangkat anaknya Kratik sebagai anaknya sendiri dan juga mengurus semua asuransi atas nama anak tersebut. Bahkan katanya semua harta milik Pimo akan jatuh ke tangan anaknya Kratik guys. Dan ibunya Pimo tidak setuju mengenai hal ini dan akan mengajukan perpindahan atau pergantian mengenai hak waris tersebut. Lalu yang lagi heboh banget di Thailand ini adalah mengenai ibunya Pimo sendiri yang akan mendapatkan uang kompensasi atas kematian Pimo dari Por senilai 30 juta baht atau sekitar 13 miliar guys. Dan di situ pula ibunya Pimo juga memuji Por yang mengatakan Por ini adalah orang yang baik, sopan dan juga sering sekali menelepon dirinya untuk meminta maaf. Wah gila, aku udah kayak speechless banget mengenai hal ini, kayak melebar kemana-mana dan juga semakin panjang, apalagi terkait dengan uang, kekuasaan dan juga seseorang yang penting di Thailand guys. So what do you think about it? Kalian bisa komen di kolom komentar. Oh ya, terkait dengan paru-parunya Pimo yang penuh dengan pasir, menurut dokter dan juga menurut mantan polisi di Thailand, katanya kalau paru-paru korban itu penuh dengan pasir, itu berarti dia kemungkinan tenggelam di air yang dangkal atau sekitar 2-3 meter. Sedangkan mereka atau teman-teman yang berada dalam boot itu menunjuk tempat yang sangat dalam, sekitar 5-15 meter guys. Dan ini juga salah satu hal yang mencurigakan lainnya. Untuk lengkapnya kalian bisa berkunjung ke Twitternya We on Div Bracket di Twitter. Itu sangat lengkap banget tweetnya. Di situ dia juga mentranslate ke bahasa Inggris, jadi kalian bisa baca sendiri fakta-fakta dan juga hal-hal apalagi yang ditemukan di netizen Thailand di sana. Bahkan emang di sana udah geram banget pokoknya, apalagi kasus ini tuh terkait dengan uang, kekuasaan dan juga pejabat di Thailand guys. Sampai di sini video aku, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe video ini dan see you on the next video. Bye bye.